Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jumpa kembali di dalam sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan saat ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik tentunya, yaitu ibadah ritual versus aktual. Apa itu yang dimaksud dengan ibadah ritual dan apa pula yang dimaksud dengan ibadah aktual? Nah, ini tentunya berkaitan dengan pola beribadah yang kita lakukan selama ini ya. Ibadah ritual itu kira-kira dimaknainya sekedar duduk, doa, nyanyi gitu ya di gereja terus persembahan pulang. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan dari tiap kali beribadah itu, dan di sini eh, sudah hadir bersama kita Bapak Erdian Sembiring. Selamat sore Pak Erdian. Selamat sore, Mas Petra. Ya, kiranya nanti dari pemaparan Pak Erdian nanti kita bisa uh, mengulik ya apa yang dimaksud dengan ibadah aktual itu, dan apa yang dipaparkan nanti adalah hasil dari BGA gitu ya. Pak Erdian ini adalah salah satu fasilitator BGA Scripture Union Indonesia, dan uh, terus mengadakan pelatihan BGA baik di gerejanya sendiri dan bersama kami juga. Dan sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan saat ini kami mau belajar bersama. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami semua. Kiranya kami dapat memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Baik, Pak Edian, silakan. Baik, terima kasih Mas Petra. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat Scripture Union Indonesia. Pada kesempatan sore yang baik ini, di Jumat Berkah sore ini, kita akan belajar bersama-sama tentang ibadah ritual dan ibadah aktual dengan dasar teks Alkitab. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan bersama-sama membaca teks yang menjadi dasar sesi kita pada sore hari ini, sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Amos 5, ayatnya yang keempat sampai ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita ini, Amos pasal yang kelima, secara khusus ayat yang keempat sampai yang keenam, kita lihat dulu konteks pasal yang kelima ini adalah Nabi Amos yang melayani di kerajaan utara, yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Allah, ya, nubuat kepada kerajaan Israel di utara, ya. Dan bagian yang menjadi renungan kita atau teks yang menjadi dasar materi kita pada sore hari ini adalah orasi panjang Nabi Amos kepada umat Israel di utara. Bagaimana Allah akan menyatakan bagi mereka karena mereka mengeraskan hati untuk berpaling kepada Allah, ya. Jadi untuk memahami konteks pasal yang kelima ini, mari kita lihat sedikit
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kitab Amos ini dalam metode baca gali Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah genre nubuat. Sehingga ketika kita berbicara tentang teks-teks nubuat, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah konteks historis, gitu ya. Ketika Nabi Amos menyampaikan nubuatnya di Kerajaan Utara, pada masa itu Raja Yerobeam yang kedua itu telah menggantikan ayahnya Yoas menjadi raja di Israel, dan dia memerintah selama 41 tahun. Dan pada masa pemerintahan Yerobeam yang kedua ini, dia berhasil mengembangkan wilayah kekuasaan Israel di utara. Dia mengembalikan kota-kota di perbatasan, bahkan direbut kembali Damsyik dan Hamat Yehuda di bagian selatan itu menjadi wilayah Israel. Dan pada masa pemerintahannya ditandai juga dengan keberhasilan politik dan kemakmuran ekonomi, sehingga kondisi stabilitas negara begitu baik ya. Ketika dia memperluas kerajaannya, mengembalikan kondisi ekonomi, kemakmuran itu dikembalikan, dan batas-batasnya diperluas begitu ya. Nah, ini yang terjadi pada masa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Namun tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata dalam konteks sosialnya, kemakmuran, stabilitas politik, militer yang kuat itu ternyata tidak mampu mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di Israel, di wilayah utara. Ya, digambarkan kalau kita baca bagian pasal lain dari kitab Amos, itu golongan masyarakat kaya, mereka tinggal di rumah-rumah yang mewah begitu ya. Mereka berfoya-foya, melakukan penindasan, dan memperlakukan golongan-golongan masyarakat lain secara tidak adil. Bahkan di ibu kota Israel di utara, di Samaria, penindasan terhadap orang miskin itu semakin merajalela. Sehingga di balik stabilitas politik, perekonomian yang sukses, terjadi juga kemerosotan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan keagamaan umat semakin menjadi-jadi. Terjadi kemerosotan. Kehidupan masyarakat, ketidakadilan sosial itu semakin merajalela, kemewahan, kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan itu hanya menjadi sebuah realitas palsu karena itu hanya milik sebagian orang saja. Ya, tidak mampu menyentuh masyarakat-masyarakat luas lainnya. Nah, dalam konteks religi, meskipun mereka terlihat tetap beribadah kepada Yahweh ya, secara umum, tetapi kita lihat apa yang disampaikan Nabi Amos bahwa pemimpin Israel bersama dengan masyarakat di sana juga masih melakukan penyembahan berhala, ya. Ilah-ilah lain itu disebutkan, ya, itu menjadi sesembahan mereka. Sehingga Nabi Amos menghadapi keberagaman umat Israel, keagamaan mereka, hidup keagamaan mereka yang semakin merosot. Ibadah hanya dipahami sebagai sebuah ritualitas saja, sebuah legalitas, sebuah formalitas saja. Sehingga Amos menyoroti kebobrokan hidup keagamaan umat Israel. Ya, mereka melalaikan hubungannya dengan Allah. Ibadah mereka telah kehilangan mentalitas hidup dengan benar di hadapan Allah atas hukum-hukum Allah yang telah disampaikan. Ya. Nah, lalu pada konteks kita ini, Amos pasal yang kelima, yang keenam, kalau secara khusus kita baca, di sana ada seruan untuk berbalik dan mencari Tuhan sebagai sumber keselamatan dan satu-satunya harapan bagi umat Israel. Secara khusus kalau kita baca tadi, ditekankan pada ayat yang keempat dan ayat keenam, itu berulang disebutkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Lalu di antara kedua ayat ini,
pada pasal yang kelima ini, itu diselipkan ya peringatan dan larangan untuk tidak mencari Tuhan pada tempat yang sifatnya monumental, yang justru dapat mengalihkan fokus umat Israel dari pertemuannya dengan Tuhan. Disebutkan ketiga tempat ada di sana, Betel, Gilgal, dan Beersheba. Ketiganya merupakan tempat yang dikenal sebagai tempat-tempat yang diwarisi dari nenek moyang mereka, merupakan tempat yang secara khusus itu tempat beribadah, bahkan mempersembahkan kurban, gitu ya. Lalu ketiga tempat itu, apa yang kita bisa lihat? Yang pertama Betel, itu berarti rumah Allah, ya. Eh, Dia merupakan tempat yang khusus, yang kudus, dari sejak zaman Yakub itu sudah dikenal, gitu ya. Sehingga eh, sebelum adanya dibangunnya Bait Allah, ketika Israel masih bersatu, belum terbagi menjadi dua kerajaan, eh, Betel menjadi tempat di mana orang mempersembahkan kurban. Itu menjadi tempat penyembahan, begitu ya. Bahkan kalau kita baca di kitab Samuel, Samuel sering mengunjungi tempat ini. Lalu ketika kerajaan itu terpecah dua, di bagian utara Betel menjadi tempat ibadah. Pusat ibadah kerajaan Israel di utara itu adalah Betel. Nah, sayangnya Yerobeam yang pertama itu mendirikan di Betel ini patung anak lembu emas. Dia mengingat gitu ya dari apa yang diajarkan, bagaimana dulu umat ini dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir. Dia sepertinya terpengaruh dengan ilah-ilah bangsa lain, sehingga dia mendirikan juga patung anak lembu emas di Betel. Ya, itu maka Nabi mengkritik keras bagaimana praktek penyembahan berhala di Israel. Nah, itu tadi Betel. Kemudian yang kedua itu Gilgal. Ini juga kalau kita ingat ya bagaimana sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Gilgal ini ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, di tempat inilah mereka menyunat orang-orang Israel, ya, dikuduskan begitu ya, untuk mengenang penyeberangan Sungai Yordan memasuki tanah perjanjian itu. Mereka juga mendirikan 12 batu peringatan terhadap 12 suku ketika Allah mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi itu menjadi tempat yang khusus juga bagi umat Israel pada waktu itu, ya. Lalu tempat yang ketiga itu tadi disebut Beersheba. Ini wilayahnya di bagian selatan dia ya. Di bagian selatan itu 30 mil itu di bawah Hebron itu di selatan. Ini sering disebut secara bersamaan dan di bagian utara sebagai penanda wilayah, dan Beersheba itu di bagian selatan, ya. Nah, ini menunjukkan juga tempat yang dipakai untuk mempersembahkan, artinya tempat yang dipakai untuk beribadah. Nah, dari teks kita ini kita diingatkan dengan jelas sekali. Amos mengatakan melalui apa yang Allah perintahkan kepada umat Israel melalui Nabi Amos, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Beersheba. Nah, lalu apa yang kita pelajari? Bagaimana seharusnya kita mencari Allah? Ketika tempat-tempat itu dipakai untuk tempat pusat ibadah umat, tetapi justru pada teks kita Allah berbicara melalui Amos, jangan pergi ke sana. Maka dari teks ini, ayat 4 dan ayat 6 itu jelas sekali mengatakan, carilah Allah, maka kamu akan hidup. Ya, jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Tetapi ditutup lagi ayat 6, carilah aku, kata Allah, ya, maka kamu akan hidup. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Scripture Union Indonesia, pada sore hari ini kita belajar bagaimana sebenarnya Allah mengajarkan kita, menawarkan kepada kita
sebuah tawaran sebagai wujud cinta kasih, gitu ya. Ketika umat Israel diperingatkan oleh Allah melalui nabi, itu merupakan wujud Allah. Allah sebenarnya menawarkan umat untuk berpaling kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, mencari Allah secara personal. Ketika tadi disebut kata mencari begitu ya, jangan mencari battle, itu bukan soal datang lalu mencari seperti mencari orang gitu. Tetapi tidak juga itu mengunjungi sebuah tempat. Tetapi ini lebih kepada pemahaman untuk berpaling, ya berpaling kepada Allah, bukan ke tempat-tempat itu. Nah, dari sana kita bisa merefleksikan. Yang pertama adalah mencari Allah adalah ibadah yang bersifat personal. Sehingga di dalamnya ada sebuah hubungan atau relasi yang dibangun, yang dijalin secara personal dan bukan ditentukan oleh lokasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari teks ini, kita melihat bagaimana umat Israel terjebak dalam mental kepuasan ritual mereka, ya, memberikan persembahan, memberikan korban persembahan gitu ya. Jadi kalau kita baca konteks teks ini pasal 5 secara utuh, maka di sana Allah mengatakan, aku sudah muak dengan perayaanmu, ibadahmu, gegap gebintanya perayaan-perayaan ibadahmu, pujianmu, korban-korbanmu, persembahanmu. Jadi mereka terjebak dengan kepuasan ritual dan kebanggaan historis, ya. Sehingga ibadah itu seharusnya adalah sesuatu yang sifatnya personal dan di dalamnya ada intensitas membangun hubungan, relasi dijalin gitu ya terhadap Allah, bukan terhadap lokasi-lokasi tertentu, ya. Sehingga sesungguhnya iman kita, iman kekristenan itu, dia tidak berfokus kepada satu-satu tempat untuk kita beribadah, gitu ya. Tetapi lebih penekanannya kepada sesuatu yang sifatnya personal. Karena Allah menyapa kita secara personal. Secara persekutuan kita hadir dalam ibadah minggu kita ya, apapun latar belakang denominasi Bapak Ibu, ya, yang mewarisi tradisi-tradisi dalam ibadah, ketika kita bersekutu dan sabda Allah dilayankan, maka sabda Allah itu akan menyapa kita secara pribadi-pribadi gitu, dalam persekutuan kita. Nah, itulah ibadah ya. Ada relasi yang kita bangun dan tidak ditentukan oleh lokasi. Karena bagaimana? Apakah umat percaya atau orang Kristen hanya ibadah itu hanya di gereja ketika pada hari Minggu? Tentu tidak. Kita tidak mengimani seperti itu. Hari Minggu sebagai penanda kita merayakan syukur sebagai orang-orang beriman dalam persekutuan kita. Tetapi lebih daripada itu, ada hubungan kita yang personal terhadap Allah, ya, yang kita bangun sehingga di sana ada relasi, ya, dan bukan lokasi. Yang kedua, mencari Allah bukanlah sebuah pilihan, namun adalah tuntutan bagi setiap orang percaya sebagai respon, ya, sebagaimana seruan Amos untuk mencari Allah adalah bukan mencari seperti tadi kami sebutkan di depan, kita mencari orang yang hilang lalu ditemukan atau mencari teman, sahabat, bukan seperti itu, tapi lebih kepada sebuah panggilan untuk berbalik secara spiritual, kembali kepada Allah dari ketidaksetiaan umat. Nah, dalam konteks kita, beribadah itu adalah ketika kita berpaling kepada Allah. Mungkin di sana ada pengakuan dosa kita, ya. Ketika kita tidak setia dalam kehidupan ini, kita berbalik kepada Allah. Itu adalah ibadah. Itu adalah panggilan, ya, untuk mencari Allah. Karena kita mau
berpaling kepada Allah. Kita mau kembali kepada Allah dari ketidaksetiaan kita. Lalu ibadah kepada Allah adalah cerminan dari iman percaya kita sebagai umat. Tadi kami sebut sebagai respon yang harus terlihat secara nyata dalam perilaku kehidupan keseharian kita. Sehingga ibadah kita tidak terjebak dalam ritual dan formalitas yang kita warisi dalam denominasi kita saja gitu ya. Kalau kita ke gereja kan memang ada liturgi kita, liturgi, dan itu dalam minggu-minggu tertentu ada berbagai jenis liturgi, dan ritual merupakan bagian dari ibadah. Tetapi yang perlu kita tekankan, kehidupan iman percaya kita tidak terbungkus atau tidak terjebak dalam sebuah ritual ibadah saja, tetapi melampaui itu, ibadah yang sebenarnya itu adalah personal, sebuah respon kita, dan cerminan dari iman percaya kita sebagai umat percaya, dan terlihat secara nyata dalam perilaku keseharian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita terjebak bahwa ibadah itu terlihat baik ketika pada hari-hari tertentu, misalnya hari Minggu atau dalam perayaan ibadah-ibadah tertentu, Paskah, Natal, atau ibadah-ibadah dalam kalender gerejawi kita. Tetapi bagaimana ibadah kita seharusnya itu berkelanjutan, bukan hanya hari demi hari, detik demi detik dalam kehidupan yang kita jalani ini, itu adalah ibadah yang merupakan cerminan iman percaya kita kepada Allah. Ya, jadi tidak hanya berfokus kepada ritual saja, tetapi secara aktual, seaktualnya diri kita, dia melekat bersama-sama dalam kehidupan kita, yang mencerminkan iman kita kepada Allah. Nah, dari sini ada beberapa kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kehidupan umat merupakan ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari iman percaya kita dalam kehidupan keseharian. Karenanya, kehidupan spiritualitas merupakan cerminan dari ibadah kita. Jika terjadi kemerosotan spiritualitas umat yang kita ada di dalamnya, maka itu akan tercermin dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga ibadah kita, dia menyatu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iman kita menyatu dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya terbatas dalam ritual-ritual tertentu, tetapi teraktualisasi secara konkret ya dalam kehidupan kita. Ibadah sejati adalah ibadah yang tidak hanya terjebak dalam kegiatan ritual formalitas serta simbolik, ya, tetapi harus terejawantahkan secara nyata, konkret, terukur dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang percaya. Kita bersaksi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Lalu apa wujud kasih itu secara konkret? Allah tidak hadir secara nyata, terlihat secara kasat mata dalam kehidupan kita. Tetapi iman percaya kita mengimani Allah itu. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Lalu bagaimana orang di sekitar kita melihat iman percaya kita secara konkret terukur bahwa Allah yang kita sembah adalah penuh kasih? Tentu itu harus terejawantahkan dalam perilaku kita, dalam sikap hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga tidak akan ada istilah, oh, bapak itu atau ibu itu hanya menjadi orang Kristen ketika di gereja. Lalu ketika di kantor atau di tempat usaha atau dalam kehidupan seharian tidak terlihat kehidupan iman percayanya sebagai orang Kristen. Nah, disinilah kita sering terjebak, ya. Ketika kita memahami ibadah itu sebagai sebuah ritual dalam waktu dan lokasi tertentu saja secara simbolik, maka sesungguhnya kita tidak menghidupi ibadah yang aktual, ibadah yang sesungguhnya. Ibadah ritual yang kita warisi dalam tradisi gereja kita masing-masing harus terlihat secara aktual dalam kehidupan kita. Nah, dan ibadah yang benar harus dimaknai sebagai terjalinnya hubungan kasih umat kepada Tuhan. Itu tadi respon yang mampu tercermin
dari perbuatan-perbuatan kita, sikap hidup kita, cara berpikir kita. Ya, sering sekali kita terlihat secara rohani sebagai penatua atau sebagai hamba Tuhan, aktivis, pengurus, bahkan sebagai umat ketika ibadah minggu itu ya. Wah, luar biasa. Kita menghadirkan, menunjukkan ya, bagaimana orang beriman ketika kita datang di gereja. Lalu, the following day, itu tidak terlihat dari perilaku kita. Nah, maka itu hanya sebuah ibadah yang hanya fata morgana saja, semu saja, gitu ya. Ritual saja yang kita mau tunjukkan, ya, melalui simbol-simbol, melalui tempat yang monumental seperti umat Israel tadi itu, ya, itu menjadi kebanggaan kita. Padahal ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah ritual yang terwujud nyata secara aktual dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, menyatu, ya, menyatu dalam hidup kita. Nah, seseorang dapat terlibat aktif dalam pelayanan di gereja dengan setia menghadiri dan berpartisipasi penuh dalam kebaktian serta ibadah. Namun bisa jadi kita tidak berjalan bersama dengan Allah. Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang benar, terejawantahkan dalam kehidupan kita. Kita mencari kebenaran dan keadilan yang tercermin dalam kehidupan kita yang merupakan realitas Kristus yang mengkristal, yang terlihat secara nyata konkret dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya serahkan kembali kepada Mas Petra. Silakan, Mas. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Edian Sembiring, Pak Pertua Edian Sembiring. Baik, cukup menarik ya Bapak Ibu ketika Pak Edian mengulas tentang Amos, dan di situ jelas tadi disebutkan bagaimana konteksnya dalam kehidupan bangsa Israel. Ada nubuatan yang disampaikan, dan di situ bagaimana kemudian umat mengimani nubuatan tersebut gitu ya, dan apa yang mereka lakukan juga setelah diberi peringatan semacam itu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk merefleksikannya juga di dalam kehidupan kita, bagaimana sih aktualisasi ibadah gitu ya. Dan di sini Pak Erdian tentunya perlu juga menyampaikan dalam konteks saat ini ya, tentunya apa sih yang menjadi tantangan beribadah, apa yang menghambat gitu ya, dan apa yang perlu kita lakukan. Demikian Pak Erdian. Dan di sini ada Ibu Kristiana Yuliana yang sudah resen. Mungkin bisa langsung saja Bu Kristiana untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, silakan. Oke, kalau belum, kalau dari saya itu tadi Pak, untuk yang saat ininya Pak, tantangan beribadah kita saat ini, tentunya kalau dikaitkan dengan konteks bernegara, ada peralihan itu tadi, dalam konteks globalnya ada perang yang nggak kunjung selesai, dan itu bagaimana kita bersikap gitu, supaya kita pun juga balik lagi ketika mengedukasi atau diri kita sendiri diedukasi, kemudian nggak salah bersikap terhadap sesama gitu ya, mungkin seperti itu Pak. Baik, makasih Mas Petra. Saya kira dalam konteks kita, dalam kekinian ini, gitu ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dari zaman Nabi dulu. Sampai konteks kekinian kita, kehidupan bermasyarakat itu, mereka bukan tidak tahu aturan-aturan hukum, seperti apa yang harus mereka lakukan, dan semua kan sudah diatur sebenarnya, ya, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, dalam konteks umat di Perjanjian Lama, gitu ya. Nah, dalam konteks kekinian kita, yang kita di bawah hukum Perjanjian Baru ini,
sebenarnya kan pemahaman teologis kita, pemahaman spiritualitas kita, pemahaman ketuhanan kita, dan iman percaya kita ini kan harus terlihat dalam konteks etis, gitu ya. Jadi tidak berhenti hanya pemahaman dogma, pemahaman eh, spiritual, dan itu harus, spiritualitas ini kan sesuatu yang abstrak. Ketika kita berbicara spiritualitas kan sesuatu yang abstrak. Tetapi spiritualitas kita itu akan terwujud secara nyata ketika itu terlihat dalam perilaku. Pemahaman kita atau pemahaman iman kita kepada Allah yang kita sembah ini, atau iman percaya kita ini, akan terlihat secara konkret, secara nyata dalam perilaku kita. Nah, tadi disinggung bagaimana kehidupan bernegara. Nah, sebenarnya teks-teks Alkitab kita sudah mengatur bagaimana kehidupan etis kita, etik ya, etik Kristiani kita sebagai orang percaya ketika kita hidup di zaman kekinian ini. Tapi kenyataannya ya, kenyataannya kan tidak seperti itu. Gitu kira-kira ya, Mas Petra ya. Kira-kira begini, bangsa Indonesia salah satu bangsa yang sangat jelas dan konkret tercatat agamanya. Benar tidak ya? Sepanjang kitab memiliki KTP, agama kita itu jelas sekali. Tercatat. Ya, secara undang-undang juga tercatat. Tapi dalam perilaku kita, itu tidak mencerminkan kehidupan agama yang kita anut atau yang kita imani. Nah, dalam konteks kekristenan, ya, biar saya kerucutkan saja dalam konteks kekristenan kita, ya, kita bukan tidak tahu ajaran-ajaran seperti apa yang Kristus sudah sampaikan kepada kita. Ya, aktivis gereja iya, mengikuti banyak pelajaran-pelajaran Alkitab, teologi dan sebagainya iya. Tetapi perilaku kita dalam keseharian Senin sampai Sabtu, nah itu ya name it, ya kan? Tulis di mobil gitu ya, God is good, God is love, Christ love you, gitu ya. Tapi buang sampah sembarangan, robos lalu lintas, ini kan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan tadi itu kehidupan ibadah yang aktual itu. Lalu dalam konteks global, ketika terjadi perang, nah ini memang sangat kompleks dan rumit. Lalu apa peran kita dalam skop terkecil sebagai orang percaya di Indonesia? Itu menjadi pokok doa kita. Kiranya kedamaian boleh dinyatakan Allah di dalam negara-negara yang sedang berkonflik. Ketika kita ikut mendoakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, kita sudah berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian. Nah, ketika kita mendoakan perdamaian terhadap saudara-saudara kita di belahan dunia lain, jangan pula kita menjadi sumber konflik dalam konteks terkecil kita. Nah, ini yang menjadi tidak relevan. Ya, kita berbicara tentang perdamaian dunia karena perang di belahan dunia lain, mewujudkan perdamaian di negara lain atau di wilayah lain. Tetapi kita masih memelihara konflik di gereja. Lah, ini ibadah seperti apa yang kita sebenarnya mau pertontonkan kepada orang? Iman seperti apa yang mengkristal dalam kehidupan kita? Ketika kita menjadi sumber konflik juga bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi gereja. Nah, jadi benarlah yang dikatakan Alkitab. Ketika kita melakukan hal yang terkecil saja, maka itu akan memberi dampak pengaruh kepada hal yang lebih besar. Ya, sebagai umat percaya kita bukan tidak tahu apa yang diajarkan Kristus. Ya, dalam ibadah kita itu sudah jelas. Tapi bagaimana itu teraktualisasi dalam kehidupan? Tidak hanya day by day, tapi second by second. Gitu. Kira-kira, Mas Petra. Terima kasih. Ya, sangat mencerahkan ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya yang tanya lagi nih.
Oke, Tapi Ibu Christina Yuliana tadi itu kayaknya ya. ya Ibu Kristina Yuliana, apakah ada pertanyaan Ibu Kristina? Belum ada kayaknya, Pak. Oke, tadi sempat disinggung dalam konteks yang lebih jelas ya, kita relasi kita sebagai umat beragama. SU sendiri, Pak, ini kan sebagai lembaga Kristen atau para church gitu ya. Eh, dalam konteks ini, dalam berpelayanan juga, Scripture Union Indonesia juga bekerja sama dengan gereja-gereja juga. Dan kalau menurut Pak Edian, ibadah aktual seperti apa yang seharusnya bisa disentuh? Kan selama ini mungkin dari Pak Edian sendiri melihat di kami ada yang belum tersentuh mungkin ya, di di Fabel teman-teman yang cacat ganda mungkin itu, dan banyak hal lain mungkin yang masuk ke pastoral. Apakah kami bisa masuk ke ranah itu atau enggak, atau bagaimana? Atau mungkin ada saran-saran seperti apa untuk mengembangkan yang sudah ada mungkin, tapi dalam konteks yang ibadah aktual tadi. Begitu Pak Edian. Iya, terima kasih Mas Petra. Saya kira Scripture Union Indonesia dengan pelayanannya yang sudah sampai pada hari ini, yang sudah Tuhan menyertai ya, saya kira sudah banyak melakukan banyak apa? Sudah banyak melakukan pelayanan kepada gereja-gereja. Sebagai para church mendampingi gereja memberikan pembinaan-pembinaan, tadi disebut juga memberikan terjemahan literatur untuk mendukung pelayanan para hamba Tuhan, para aktivis dan sebagainya. Nah, ketika Scripture Union Indonesia ingin mengembangkan skop pelayanannya, tentu ini banyak aspek yang harus dipikirkan. Jadi, istilahnya harus dengan perencanaan. Agar apa? Agar pengembangan pelayanan itu benar-benar memberi makna dengan hadirnya Scripture Union Indonesia bagi masyarakat. Tadi disinggung oleh Mas Petra bagaimana untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Ya, tentu ini membutuhkan skills tersendiri. Ya, tidak seperti kita yang katakanlah kita mendampingi pembinaan atau Scripture Union mendampingi pembinaan kepada dewasa, kepada anak, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada hamba-hamba Tuhan, gitu ya. Dibandingkan dengan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, tentu eh, sedikit lebih kompleks. Tapi ketika ada niat untuk melakukan itu merupakan sebuah aktualisasi atau wujud nyata dari eh, aktualisasi ibadah itu, gitu ya, yang ingin mengembangkan pelayanan. Ketika SU merasa sudah mampu, ya silakan, go ahead. Ya, saya kira Tuhan akan menyertai. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai selama 55 tahun, maka ketika SU ingin mengembangkan wilayah pelayanannya, menjangkau saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, itu bisa dibukakan jalan oleh Tuhan. Tentu dengan misteri Allah ya. Kita mungkin punya perencanaan seperti ini, tetapi Allah juga tentu bisa menetapkan rancangan-rancangannya. Dan ada banyak tentu di sana ya. Ketika kita mensupport pusat-pusat pelayanan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, itu juga adalah bagian dari bagaimana kita mewujudkan pelayanan itu. Ya, kalau selama ini belum tersentuh, mungkin memberikan dukungan apa yang mereka butuhkan, misalnya alat bantu, alat peraga bisa, lalu memberikan buku-buku literatur yang sudah katakanlah bisa dibaca oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti teks-teks yang atau bacaan yang braille gitu, huruf braille itu bisa gitu. Ada banyak tentunya. Tetapi ini harus diawali dengan eh, keinginan, ya perencanaan dan tentu menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, kemana arah pelayanan Scripture Union Indonesia? Apakah ingin menjangkau lebih luas ke teman-teman saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus? Ya tentu monggo. Ya, nah ini kan tergantung bagaimana kebijakan dari Scripture Union Indonesia sebagai para church di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas Peter. Oke, kalau kita lihat tadi itu kan apa yang dipaparkan Pak Edian ini merupakan hasil dari
metode yang dikembangkan SU, yaitu baca gali Alkitab. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, nah saya ingin masuk ke situ dulu aja Pak. Eh, ada nggak kemungkinan ketika BGA ini disampaikan untuk misal tunanetra dan itu bagaimana caranya gitu? Terus apa mungkin itu BGA disampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat? Apakah bisa juga ke sana gitu ya? Dan mungkin ya ini karena ini metode yang sangat menarik, bahkan awam pun bisa menjadi sangat dekat dengan Alkitab dan Firman Tuhan gitu ya. Eh, di sini eh, mungkin bis- eh, bisa juga ya ini masih berandai-andai sih Pak. Maksudnya belum belum anu. Tetapi kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada eh, kemungkinan itu dan bagaimana mengelolanya kemudian gitu loh. Ya, Mas Petra, terima kasih. Ini sebuah eh, nubuat atau apa saya juga kurang tahu ya yang disampaikan oleh Mas Petra. Cuman saya melihat eh, ini bukan pekerjaan suatu yang mudah dan gampang ketika kita ingin mengembangkan pelayanan, katakanlah yang selama ini sudah dilayankan oleh Scripture Indonesia bagi gereja-gereja di Indonesia, bagi sinode-sinode, ketika ingin mengembangkan salah satu pelayanannya yaitu metode baca gali Alkitab bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang tunanetra dan tunawicara itu tentu dibutuhkan skills dari para fasilitator, ya, sehingga kita tidak juga sembarangan tanpa bekal, tanpa pengalaman mengembangkan pelayanan. Maka kalau kitab Amsal 19 itu kan sebut kerajinan itu tanpa pengetahuan itu akan menjadi sia-sia gitu ya. Jadi semangat kerajinan kita dalam melayani harus dibarengi, disertai dengan pengetahuan agar itu menjadi berkat, gitu ya. Nah, tentu saya kira bisa. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam banyak aspek, misalnya pemberitaan kita yang sudah memakai tenaga bahasa isyarat, itu bisa dimengerti, dipahami oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Begitu juga ketika ada Alkitab dengan huruf Braille dan teks literatur dengan huruf Braille, saya kira itu bisa. Tetapi fasilitatornya juga harus dibekali secara mumpuni agar mampu menyampaikan pelayanan itu kepada teman-teman kita itu tadi. Gitu saya kira Mas Petra. Jadi tidak tertutup kemungkinan, sangat terbuka. Nah, ketika niat yang baik ini kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa, melalui semangat belajar, tentu saya kira akan dibukakan jalan. Nah, ini akan menjadi bagian dari pengembangan kehidupan sosial. Pelayanan itu terlihat secara aktual tadi, ya, tidak hanya secara ritual saja gitu ya, tetapi secara aktual menyentuh, ya, katakanlah kelompok-kelompok masyarakat saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus tadi, yang dalam tanda petik ya, maaf dalam tanda petik sering sekali terabaikan pelayanan bagi mereka, ya, masih sangat minim mereka mendapat tempat di gereja, di sinode. Minta maaf ini banyak sekali yang terabaikan pelayanan bagi saudara-saudara kita. Syukur kepada Tuhan sudah beberapa sinode, beberapa gereja sudah menerima hamba Tuhan yang berkebutuhan khusus itu menjadi hamba Tuhan. Dan saya senang sekali bahkan di sinode saya itu ada hamba Tuhan yang memang tunanetra, tetapi dia sudah ditahbiskan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan ya, begitulah cara Tuhan berkarya melalui mereka. Saya kira begitu juga lah kehadiran setiap kita. Katakanlah yang di Zoom ini atau saudara-saudara kita yang di luar sana juga, itu bagaimana iman percaya mereka secara aktual itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi berkat di mana mereka berada. Nah, itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah mentalitas orang Kristen dimanapun dia berada akan mampu menunjukkan aktualisasi imannya secara konkret.
tidak hanya dalam lokasi tertentu, dalam ibadah dan ritual tertentu saja. Kira-kira begitu, Mas Petra. Hmm. Oke, terima kasih Bapak Ardian. Ini eh, masih dalam konteks yang kita bicarakan ya Bapak Ibu, karena tadi Amos dimulai dengan nubuat, kita juga berusaha untuk melihat apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan secara aktual ke depan. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk Scripture Union saja, tetapi dalam konteks hidup keseharian kita, pasti nanti Tuhan tanya kok apa sih yang sudah kamu lakukan kan gitu. Jadi kita berusaha untuk mengimani eh, jalan salib atau jalan hidup yang telah Tuhan sediakan itu dan bagaimana kita menjalaninya dengan serius. Gitu ya. Terima kasih Pak Edian. Sementara ini kita jika nggak ada pertanyaan lagi, saya akan berbagi beberapa info Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Edian atas kehadirannya di sore ini sebagai narasumber SBSUI dengan tema ibadah ritual versus aktual yang diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Dan kami pun juga akan membagikan info ada International Student Camp atau ISC ya, ISC yang akan dilakukan di Indonesia. Kami Scripture Union Indonesia menjadi tuan rumah untuk tahun ini dan akan dihadiri oleh berbagai negara. Dan di situ tertulis kuota 50% itu kami ralat. Saat ini ada sekitar belasan saja. Itu ya. Jadi untuk kuota peserta dari Indonesia memang 50%, tetapi sekarang sudah terisi sekitar 30-an dan masih ada sekitar belasan gitu ya. Bisa hubungi saya Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Kemudian selanjutnya untuk yang ke depan tadi sudah disinggung sedikit-sedikit tentang pola asuh keluarga anak berkebutuhan khusus dan kita akan memperbincangkan ini bersama Bapak Etis Nehe. Jadi beliau adalah staf bidang alumni STT Reform Indonesia dan kebetulan beliau pun juga berkecimpung di bidang ini ya yang mengelola tentang edukasi anak-anak berkebutuhan khusus dan kebetulan pula beliau diberkati juga oleh Tuhan dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk saling belajar gitu ya. Dan beliau juga akan mengundang temannya untuk sharing juga bagaimana pola asuh yang baik bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Demikian Bapak Ibu info dari saya dan selanjutnya mungkin dari Pak Edian sebagai penutup Pak mungkin ada poin penting yang perlu uh, kami uh, apa kami ungkapkan gitu ya supaya meresap gitu ya. Iya, baik Mas Petra, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kira ibadah kita itu merupakan gabungan ya, gabungan karena kita mewarisi dari gereja kita, ada ritual-ritual yang memang kita ikuti dalam waktu-waktu tertentu, tetapi seharusnya tidak berhenti dalam ibadah ritual itu, tetapi ibadah ritual itu harus secara aktual itu mampu kita wujud nyatakan, mampu kita ejawantahkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai wujud dari mengkristalnya iman kepada Kristus
realitas Kristus itu hadir dalam kehidupan kita secara konkret, nyata, dan terukur, sehingga hadirnya kita itu mampu mengaktualisasi iman percaya kita bagi sesama dan juga ciptaan Allah yang lain. Terima kasih, Mas Petra. Baik, boleh ditutup dengan doa, Pak Edian? Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia pada sore hingga malam ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang menyatakan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hingga malam ini bersama dengan saudara-saudari kami yang difasilitasi oleh Scripture Union Indonesia, kami belajar satu bagian dari sabdamu. Ketika Amos menyerukan umat Israel untuk berpaling dan berbalik kepada Allah, sumber pengharapan yang memberikan kehidupan bagi umat. Kami juga belajar untuk menyadari kehidupan kami di hadapan Allah, bahwa kehidupan kami adalah cerminan dari cinta kasih Allah yang boleh kami wujud nyatakan bagi sesama kami. Biarlah kehidupan kami merupakan ibadah yang sesungguhnya bagi Allah. Ketika kami mencari berpaling kepada Tuhan, kami mendapatkan pengharapan, kami mendapatkan kehidupan, kami mendapatkan sumber sukacita. Untuk itu, kami dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus mengaktualisasikan iman percaya kami, ibadah kami, hari demi hari, waktu demi waktu. Bagaimana Allah yang kami sembah itu mampu dirasakan oleh sesama kami, sehingga hadir kami itu menjadi berkat bagi sesama dan ciptaan Allah yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan peziarahan iman kami ini dalam ibadah kami, dalam aktualisasi diri kami adalah aktualisasi ibadah kami kepada Tuhan sebagai wujud iman kepada Kristus. Terima kasih ya Allah, ampuni kami atas segala kesalahan kami, sehingga kehidupan kami ini berkenan di hadapan Allah. Terpujilah Engkau, kami datang dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin.